Halo, salam jumpa kembali di channel saya kali ini. Pernahkah Anda mendengar program Nihong Partners? Program dalam bahasa Indonesia disebut Teman Bahasa Jepang. Kali ini saya berbincang dengan dua orang sensei atau pendidik. Mereka adalah Riho Sensei dan Safety Sensei. Riho Sensei berasal dari Jepang, sedangkan Safety Sensei berasal dari Indonesia. Saya berdialog dengan dua sosok ini yang menjadi pengampu bahasa Jepang di SMK Setia Bakti. Safety Sensei menjadi penerjemah dalam dialog kali ini. Apa dan bagaimana soal program Nihong Partners? Ikuti perbincangan saya bersama dengan mereka belum lama ini. Oke, apa nama program yang dijalankan sekarang ini? 日本語パートナーズです。Nihongo Partner, nama programnya adalah Nihongo Partner. Oke, apa tujuan dari program ini? アジアの中学校や高校の先生または生徒の、日本語教育のサポート、そして日本の文化を紹介します。 Oke, jadi program ini itu bertujuan untuk mendukung pendidikan bahasa Jepang yang ada di tingkat SMP ataupun setara SMA ya yang ada di Indonesia. Jadi kegiatan ini itu selain mengajarkan bahasa Jepang, itu tentang pengenalan budaya Jepang juga, karena bahasa dan budaya itu tidak bisa dipisahkan. Oke. インドネシアの他にはカンボジア、マレーシア、タイ、ラオス、フィリピン、インド、ベトナム、台湾、モンゴルなどにも派遣されています。 Jadi selain di Indonesia, program Nihongo Partner itu juga ada di negara Kamboja, terus Malaysia, Thailand, Laos, Filipina, India, Vietnam, Taiwan, dan Mongol. Dan di negara Mongol. Oh, oke. Ya. Ada berapa orang tenaga seperti ini yang diketahui oleh Sensei Riho? 今、インドネシアには約120人の NP が派遣されています。 Oke, jadi di Indonesia Nihongo Partner atau guru bantu untuk di sekolah-sekolah berjumlah 120 orang se-Indonesia. ジャカルタだけじゃなくてスマトラ島やスラウェシ、あとバリなどにも NP がいます。 Oke. Jadi selain di Jakarta ada di Sumatera itu di Padang ya, lalu di Sulawesi, Manado, lalu di Bali juga ada NP atau Nihongo Partner. Oh, oke. Selain di Jakarta. Iya. Secara spesifik bahasa Jepang yang diajarkan, apakah ada hal lain yang diajarkan kepada peserta didik gitu? 日本語以外には日本の文化を教えます。 Jadi selain bahasa Jepang seperti yang tadi sudah dijelaskan di pertanyaan sebelumnya, mengajarkan budaya Jepang juga. Oh, oke. 例えば日本人のネイティブスピーカーじゃないとできない発音だったり、日本で生まれ育った私にしかわからない文化風習を伝えます。 Oke, jadi sebagai penutur asli bahasa Jepang, biasanya kan kalau orang Indonesia tuh pengucapannya itu pasti kan berbeda. Jadi dengan adanya Nihongo Partner ini, mereka bisa mempraktekkan secara langsung bagaimana pengucapan menurut orang Jepang itu yang mereka sudah dapatkan dari lahir, yang pasti berbeda ya dengan guru yang ada di Indonesia. Setelah program ini semacam ada peluang untuk bekerja di Jepang bagi peserta didik di sini gitu. 日本に帰ってからはまだ何をするか決めていま
せん。 Oke, sebenarnya belum gimana ya? Kalau itu kan keputusan pribadi ya. Jadi kalau JF itu hanya menjembatani itu, Oke. hanya menjembatani untuk memperdalam bahasa dan budayanya. Jadi kalau program secara langsungnya itu tidak ada. Oke. Eh, Mengapa program ini dilakukan hanya 8 bulan? はい、8ヶ月だけの理由は私には分かりません。私は22期で23期も、10月から派遣されています。彼らは6ヶ月だけです。 Oke, jadi sebenarnya sebagai Nihongo partner, Riho Sensei juga nggak tahu alasannya kenapa cuma 8 bulan. Nah, ini kan gelombang atau batch ke-22. Riho Sensei ini masuk ke grup 22. Nah, nanti untuk yang tahun selanjutnya grup 23 itu katanya hanya 6 bulan. Itu. Jadi yang tahun ini yang tahun 2000 berapa hitungannya ya? 2024 2025 itu kan namanya batch atau grup ke-22. Nah, itu 8 bulan. Tapi yang tahun selanjutnya bahkan hanya 6 bulan. Oke, ya. 派遣される国と時期によっても変わるので、わかりません。 Jadi hal itu tuh sebagai NP mereka nggak tahu, itu sudah kebijakan, mungkin setiap negara beda-beda. Oke. Iya. Selanjutnya, bagaimana perasaan Riho Sensei ketika berada di Indonesia, khususnya di sekolah SMK Setia Bhakti? セティアバクティに初めて来た時はすごい日本人に対して、先生方が慣れてるなっていう印象を受けました。 Oke. Jadi pertama kali datang ke sini dan melihat guru-guru sebagai guru-guru Setia Bhakti, sebagai orang Jepang tuh merasanya lebih ke kayak terbiasa aja sih dengan Nihon no Bunka. 日本人に対してどう話したらいいか、声をかけるとか、あんまりプレッシャーを感じてない。 Iya. Jadi sebenarnya saat pertama datang ke sini tuh nggak begitu merasa ada tekanan gitu. Jadi ya nyapa aja gitu. Kayak udah biasa. Iya. Apakah ada pengalaman spesial ketika berada beberapa bulan di sini, Sensei? インドネシアの学校について私はインドネシアに来る前日本で研修を受けました。 研修を受けました。 これちょっと違う。 Jadi sebenarnya sekolah tentang sekolah Indonesia sebenarnya Enpin Toste mau Kensusta. Jadi sebelum datang ke Indonesia, para Nihongo partner ini sudah melakukan sedikit penelitian atau kunjungan ke sekolah. Ya, kan ada sekolah Tokyo. Oita. Oke. Udah ada kunjungan demo Indonesia no Gakko atau apa? APU. APU Indonesia Programu Haru Tokoro. Gakko aja nih. Sorry Gakko lo tau deh Gakko. Ya sebenarnya udah mengunjungi universitas yang ada namanya APU University yang mengadakan program bahasa Indonesia. Itu. Jadi sebenarnya udah sedikit melihat sebelum datang langsung ke Indonesia, sedikit melakukan kayak penelitian gitu. Penelitian. Oke. 宗教とかインドネシアの文化を勉強してきました。でもあまり聞いてたより、宗教も厳格厳しいじゃないところもあって、そこはちょっと驚きました。 Jadi di APU University itu mereka mempelajari tentang agama dan budaya.
Itu. Lalu ada hal yang membuat gimana ya? Ada hal yang membuat kaget karena di beberapa tempat ada peraturan agama yang ketat. Oh. Jadi di sana mungkin lihatnya sekilas aja, terus ternyata di sini ya kan cuma pengetahuan sekilas dan tipis-tipis lah tentang agama dan budaya. Waktu datang ke sini ternyata beda. Ada beberapa tempat yang menerapkan peraturan agama yang cukup ketat. 特にセティアバクティは儒教やだから生徒たちは誰もヒジャブかぶってない、そしてスカートも 2本ぐらい短い Oke. Ya karena sekolah kita tuh sekolah Konghucu, jadi sebenarnya agak-agak mirip di Jepang, nggak pakai kerudung, roknya anak-anak pendek gitu. Gitu. Jadi mungkin lebih ke ada sekolah yang khusus nih, ada sekolah Islam, sekolah Konghucu gitu. Oke. Jadi di sana tuh kemarin sebelum datang nggak dapat info itu. Iya. Oke. Nah, Riho Sensei bisa dijelaskan proses seleksi sebelum Sensei ke Indonesia seperti apa? NP になるためには、日本のできます。Jadi sebagai NP itu adalah penutur asli bahasa Jepang. 私は日本の大分県の推薦で来ました。Oke. Riho Sensei hadir atau berasal dari Oita Ken. Namanya apa? Itu aja. Oita Ken. Provinsi Oita. Jadi Ken itu provinsi. Oita. Asalnya dari provinsi Oita. Oke, iya. 最初のステップは、書類とあと他の人からの推薦。Ya, yang pertama itu menulis form pendaftaran, terus yang keduanya itu ada surat rekomendasi dari orang lain. Maino NP matawa. Rekomendasi 私がしてもらったのは大分県で留学生の支援をしている人、知り合いがいたからその人にお願いしました。Indonesia ini? 日本人です。Oke. Jadi rekomendasinya itu dari orang Jepang yang melakukan temannya atau kenalan yang melakukan pendidikan di luar negeri. Gitu ya. 2番目は面接を受けました。Step selanjutnya atau yang nomor 2 itu melakukan interview. Oke. 大分県の推薦合格、その後これ国際交流基金から内定をもらいました。Jadi kalau misalnya 2 langkah yang sebelumnya itu lulus, itu kan tadi berasalnya dari prefecture atau provinsi Oita. Nah, nanti ada seleksi lagi di tingkat nasional se-Jepang. Tadi kan pertama tingkat provinsi aja. Kalau lulus baru ke seluruh Jepang. Iya. Gitu. Tingkat yang lebih luas. その後1ヶ月間さっき話した研修 APU で研修を受けました。Yang tadi seperti dijelaskan step yang keempat ya. 3-4. APU kan. Step selanjutnya. Step selanjutnya itu yang tadi dibilang kan ada penelitian di APU University, Universitas Apu ya sebutannya, selama 1 bulan. Oke. Ya, untuk yang tadi pendalaman budaya dan bahasa. それで終わりです。あとは健康であること、体が健康であることが大事。Jadi setelah melakukan tadi penelitian di APU University, lalu ada Kenko Shindang nih. Kenko Shindangもありました。Pengecekan ini badan kesehatan. Jadi MCU ya bahasa Indonesia ya. Iya. Ada MCU yang terakhirnya. Baik.
Riho Sensei, apakah program ini masih dilanjutkan untuk tahun-tahun yang akan datang? 私にはわからないところです。 Oh, Enggak. jadi sebenarnya sebagai NP, Riho Sensei tuh nggak tahu, tidak tahu. NT のプログラムは日本と ASEAN の友好協定で行われているので、国の方針 Oke. によって違う。 Hai, jadi sebenarnya program NP itu adalah program kerjasama atau pertukaran budaya sejenis itu dari Jepang dan negara di ASEAN. Nah, jadi itu adalah ketentuan dari kerjasama negara-negara, kerjasama antar negara. Kerja. Oh, oke. Baik, terima kasih. Apa kesan sebelum datang dan sesudah datang Riho Sensei ke Indonesia? 私はインドネシアに来る前はインドネシアのイメージはバリコモドドラゴンとかスマトラトラナシゴレンのイメージだけ。 Oke. Sebelum datang ke Indonesia, yang ada di bayangannya itu cuma tadi nasi goreng, terus Bali, lalu Komodo Dragon, itu Komodo ya. Oke. Terus apa Padang, Ya, Sumatera. Sumatera, tentang Sumatera, Aceh, Matawar, Doko. Ya, Pokoknya Sumatera. スマトラタイガーのイメージだけ。 Oke. 場所はわからない。 Oh, jadi taunya tentang ya Sumatera secara keseluruhan aja gitu. Jadi cuma dikit ya. Tahu sedikit ya. Oke. インドネシアについてどんな国か全然知らなかった。 Oke, jadi saat tiba di Indonesia, sebenarnya Indonesia itu bagaimana benar-benar tidak tahu. Jadi cuma ya tahu yang tadi dikit aja. Ya biasa kalau orang Jepang kan taunya Bali dan Bali biasanya. Bali nasi goreng. Padang rendang mas kan? Oh, Siranan. Oke. Jadi rendang juga nggak tahu, taunya Sumatera. Gitu. Sumatera. Sumatera. Oh iya. Oke. そしてインドネシアに来た後は思ったより日本と関係がある国、関わりがある国なんだなって思いました。 Oke, jadi setelah datang ke Indonesia, ternyata dia berpikir, oh Indonesia tuh sama Jepang ada hubungannya ya, gitu ada Rekishi no Koto. 歴史もそうだし、お店もたくさん日本のお店もあって、日本語もたくさん書いてある。びっくり。 Oke. Ya, jadi ternyata waktu datang ke Indonesia, ya itu ternyata banyak tokonya juga, terus ada tulisan bahasa Jepangnya juga, gitu. Oke. あとはインドネシアの人たちはみんな元気で。食べ物も美味しいし、バティックもすごい私は好きだからあとたくさん民族がいて面白い文化がたくさんあることを知りました。 Oke, jadi setelah datang ke sini akhirnya tahu di Indonesia banyak sekali suku bangsanya dan dia suka salah satunya batik, suka banget, makanya setiap hari pakai batik kalau datang ke sekolah itu. Terus apalagi tadi ya? Makanannya enak, terus orang-orangnya tuh sehat, semangat, ya ceria lah gitu kelihatan itu. Lalu mau saya shock. Oke, yang terakhir nih Sensei, gegar budaya apa yang dialami ketika datang ke Indonesia, Sensei ya? 今日もそうだったけど、頑張って先生、授業が急になくなること。 Yang pertama itu barusan kita kan masuk ke kelas, ternyata jadwalnya berubah. Minggu lalu kan masih sama jam pertama dan jam kedua. Nah minggu ini jadi jam ketiga dan keempat. Nah saya sebagai guru kelas juga biasanya jadwalnya nggak pernah berubah dari semester 1. Maka saya pikir nggak berubah, ternyata berubah. Ya itu salah satunya. Ada lagi? あとは生徒が日本と比
比べてすっごい元気。 Jadi kalau lihat murid-muridnya apa ya, dibandingkan dengan murid di Jepang, murid di sini sangat-sangat semangat, sangat-sangat sehat gitu. Oh, gitu ya. Oke, 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 あ oke, と oke. はインドネシアでは洪水がたくさんあることだから道を歩けないぐらい。 Oke. Jadi kalau di Indonesia itu kemarin kan hujan, ada banjir di mana-mana ya, genangan air gitu. Jadi ya itu jalannya jadi susah, bergerak untuk aktivitas di luar kan jadi susah gitu. Oh, oke, oke, oke. Yang terakhir ada lagi nih. 洪水じゃない、渋滞、車が渋滞で、全然動かない。特にジャカルタ、タンゲラも少ない。 実はタンゲラもあります。 同じぐらい。私はあんまり。 Jadi sebenarnya selain banjir atau genangan air itu ada lagi tentang kemacetan. Kalau di Jakarta benar-benar nggak bisa gerakan. Gitu. Kalau udah macet ya benar-benar tidak bisa bergerak. Kalau itu di Jepang kan nggak ada ya. Di Jepang nggak ada ya? Nggak ada. Oh, iya, 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 iya. あと最後みんな靴を履かない。 Kutsu hakanai. 履かないで裸足の方が楽だって。 Doko. 生徒に聞きました。 Oh jadi まあ多分人によって違う。Jadi ini tentang katanya orang Indonesia tuh kalau yang dia lihat sih ada beberapa siswa yang nggak pakai sepatu, lebih suka ya udah tanpa sepatu telanjang kaki aja gitu. Oh, iya, Ya iya, mungkin iya. sebenarnya itu tergantung kepribadian masing-masing. Iya, 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 iya. Oke, oke.